Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai getaran dan gelombang. Getaran merupakan gerak bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergerak dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Kita lihat seperti pada gambar, ada bandul berwarna hijau. Kemudian ada gambar bandul dengan garis putus-putus, yaitu pada titik A dan titik C. Sedangkan bandul yang memiliki garis penuh itu merupakan titik B. Nah, ketika kita akan menggerakkan bandul, kita perlu memberikan simpangan pada bandul. Simpangannya itu bisa melalui titik A atau melalui titik C. Jadi, kita tarik dulu bandul itu ke titik A atau titik C. Misal, bandul itu kita tarik ke titik A, kemudian kita lepas. Tentu bandul akan bergoyang ke titik A, B, dan C. Nah, untuk satu kali getaran dihitung adalah ketika bandul itu bergerak dari titik A ke B, ke C, ke B, kemudian kembali lagi ke A. Sedangkan titik B merupakan titik kesetimbangannya. Selanjutnya adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah rambatannya. Yang pertama berdasarkan medium perambatannya. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang pertama gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang bunyi. Seseorang dapat mendengarkan musik dan suara karena gelombang bunyi merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga. Jadi ketika kita berada di ruang hampa udara atau berada di luar angkasa, maka suara itu tidak bisa sampai ke telinga kita karena tidak ada udara yang menjadi media
perambatan gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya ini adalah contohnya cahaya matahari. Cahaya matahari itu tuh berada di luar angkasa. Matahari itu kan jauh tuh dari bumi dan terpisah oleh ruang angkasa. Nah, di ruang angkasa itu tidak ada udara ataupun media untuk merambatkan cahaya matahari itu. Tapi cahaya matahari bisa tetap sampai ke bumi. Nah, itu contoh dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, berdasarkan arah rambatannya. Yang pertama adalah gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Contohnya pada gelombang suara di udara. Nah, bisa kita lihat tadi di gambar, pada gelombang suara atau gelombang bunyi itu ada titik-titik yang renggang, ada titik-titik yang rapat, ada titik-titik yang renggang dan rapat, begitupun seterusnya. Nah, gelombang itu akan begitu terus dari sumber bunyi hingga tujuannya. Yang kedua adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya pada gelombang tali. Ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, arahnya akan tegak lurus dengan arah gerakan gelombang. Nah, itu bisa kita contohkan atau bisa kita praktekkan langsung dengan memegang tali yang ujungnya kita ikatkan pada benda yang tetap. Misalkan ada tali ini, kita ikatkan pada tiang, kemudian kita gerakkan ke atas ke bawah. Nah, itu akan membentuk bukit, lembah, begitupun seterusnya sampai ke ujung tali tersebut.
Nah, ini adalah gambar gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Seperti yang tadi Ibu katakan, kalau gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan regangan. Nah, satu gelombang itu dihitung satu rapatan dan satu regangan. Nah, pada gambar ini ada 2 rapatan dan 2 regangan, maka dihitungnya adalah 2 gelombang. Yang kedua adalah gelombang transversal. Nah, pada gambar ini ada satu bukit, satu lembah. Bukit itu yang atas, yang titik A, B, C itu satu bukit. Nah, C, D, E itu satu lembah. Kalau satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Yang garis biru ini, nah garis biru ini adalah satu gelombang. EFG itu berarti setengah gelombang. Jadi pada gambar ini banyaknya gelombang adalah satu setengah gelombang. Jadi kalau misalkan nanti diteruskan lagi nih dari titik G, terus ada titik H, ada titik I, berarti nanti ada 2 gelombang. Selanjutnya adalah hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Hubungan ini kita jelaskan melalui rumus. Rumus yang pertama adalah F sama dengan N per T. F di sini, F kecil, menyatakan frekuensi dengan satuan Hz. Kemudian N menyatakan banyaknya gelombang dan T kecil menyatakan waktu dalam satuan sekon. Selanjutnya adalah rumus T atau periode. T sama dengan T per N. T besar menyatakan periode dalam satuan sekon. T kecil menyatakan waktu dalam satuan sekon dan N menyatakan banyaknya gelombang. Selanjutnya adalah rumus cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dikali F. V menyatakan cepat rambat gelombang dalam satuan meter per sekon. Lambda menyatakan panjang gelombang dalam satuan meter dan F menyatakan frekuensi dalam satuan Hz. Atau rumus lain dari cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda per T. V menyatakan cepat rambat gelombang dalam satuan meter per sekon, lambda menyatakan panjang gelombang dalam satuan meter, dan T besar menyatakan periode dalam satuan sekon.